Tujuan gugatan ini sekali lagi ditegaskan oleh mereka bahwa itu tidak ada dasar kebencian sedikit pun. Justru ini adalah untuk membuktikan kesetaraan hukum antara seorang presiden dengan rakyat biasa. Dan menurut kami yang melihat fenomena ini, justru inilah keadilan yang sebenarnya. Kita juga melihat sebelumnya ada gugatan terhadap presiden dan DPR yang digugat oleh Profesor Egy Sujana, dan kita melihat bagaimana situasi dan kondisi saat itu tadi juga sudah dijelaskan, dan itu tentu mengecewakan buat kami. Dan untuk itu kami berharap gugatan ini dapat diterima dan dapat dibuktikan siapa yang benar di antara keduanya ini. Apakah ijazah yang ditujukan kepada Pak Jokowi ini dalam rangka pemilu, tadi disebutkan menurut peraturan KPU tahun 2018 huruf R, tadi disebutkan bahwa minimal ijazah itu adalah SMA atau sederajat. Dan ini tentu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri, yang dibuktikan oleh beliau bahwa ijazah Bapak Joko Widodo disebutkan di situ bahwa itu adalah ijazah palsu. Nah, mari kita sama-sama rakyat Indonesia ini melihat, kita bisa melihat keadilan hukum di negeri ini. Apakah ini akan bisa menguji sekali lagi kepada aparat kepolisian, apakah betul-betul netral ataukah tidak. Saya sendiri sebelumnya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan, dan untuk masuk ke perusahaan minimal ijazahnya adalah kuliah, menggunakan ijazah yang ijazahnya itu tidak menyelesaikan 9 tahun sekolah. Dan ini menurut saya pertanyaan untuk masa depan. Bagaimana masa depan negeri ini seandainya ini dibiarkan? Kalau seandainya apa yang dituduhkan oleh Pak Bambang Tri ini benar, apa kemudian masa depan Indonesia nanti mau seperti apa? Nah, maka wajar kalau seandainya pengangguran negeri ini saat ini menurut data dari BPS itu ada 8,40 juta. Nah, bisa jadi para pengangguran ini sebenarnya sudah lulus SMA, hanya saja untuk masuk kerja saja sulit gitu. Nah, kalau sudah lulus SMA masuk kerja sulit, kok ini bisa ijazahnya palsu, bisa memimpin sebuah negara. Masih dalam pelaporan, nah mudah-mudahan kita masih dalam gugatan, mudah-mudahan kita mengharapkan jangan sampai kemudian pihak aparat ini, aparat kepolisian khususnya ya, berlaku adil kepada rakyat ini, karena kita melihat potret kepolisian saat ini sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Bung Rizky awal. Sebelumnya kita mendapati kasus Sambo yang sampai dengan detik ini kasusnya masih berjalan, dan banyak orang yang menyatakan kasus ini sangat rumit, lika-liku. Belum selesai Sambo, ada kasus soal Aremania yang meninggal hingga ratusan orang di Stadion Kanjuruhan, dan konon itu terjadi karena pelanggaran peraturan FIFA nomor 9B, yaitu larangan menggunakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat. Dan mudah-mudahan sekali lagi kami sebagai rakyat Indonesia ingin melihat bagaimana seorang kepolisian Republik Indonesia ini berlaku adil. Seandainya apa yang disampaikan oleh Bapak Tri ini, pelaporannya, gugatan yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri ini diterima, dan nanti dengan legowo Pak Presiden Jokowi mau datang membuktikan kalau ternyata gugatan ini salah, sungguh kami sebagai rakyat, sebagai anak bangsa yang menginginkan keadilan di negeri ini sangat bangga sekali kepada Pak Jokowi. Hormat sekali, respect sekali. Dan ini sekali lagi tidak ada tendensius politik apapun, tidak ada tendensius kebencian apapun. Justru ini sebagai bukti bahwa kita mempunyai pemimpin yang bertanggung jawab, jujur, dan memenuhi panggilan dari aparat pemerintah.